Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ardi Satria dengan NIM 22220001. Saya adalah mahasiswa S1 Informatika dari Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang deteksi URL berbahaya menggunakan algoritma GRU atau Detection Malicious URL Using Algoritma GRU. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet ini di zaman sekarang, detection malicious URL ini sangat secara akurat dan efisien sangat penting untuk mencegah berbagai serangan cyber seperti phishing, penyebaran malware, dan pencurian informasi. Ancaman malicious URL ini itu menjadi perhatian penting dalam keamanan cyber. Jadi pada makalah ini saya akan menyajikan pendekatan baru untuk deteksi URL berbahaya atau malicious URL menggunakan algoritma Get Recurrent Unit atau GRU. Sebuah jenis jaringan saraf rekuren RNN. Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini yaitu fitur ekstraksi berbasis kata kunci. Bisa dilihat di foto samping ini, walaupun nggak tahu kenapa ini bisa kepotong gini, mohon maaf. Mungkin karena kesalahan AI-nya. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Karakteristik URL ini dari berbagai jenis serangan dan menerapkan fitur kunci mereka ke bagian ekstraksi fitur dari pembelajaran mendalam. Di sini juga kami menggunakan jaringan saraf konvolusional multi-inti untuk mengekstrak fitur-fitur pada tingkat yang berbeda melalui penggunaan kombinasi jendela konvolusional yang berbeda untuk memastikan fitur-fitur yang mungkin paling lengkap. Kami juga menggunakan URL asli sebagai input dan memetakan setiap karakter sebagai vektor kata. Kami juga menggunakan hash untuk memetakan perpustakaan karakter kunci URL yang dibangun ke dalam daftar bilangan bulat, di mana setiap karakter sesuai dengan bilangan bulat. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke modul ekstraksi fitur. Di sini yang pertama ada embedding karakter. Jadi modul embedding karakter ini dia digunakan untuk memetakan karakter URL asli ke dalam vektor berdimensi rendah, sehingga untuk mengencode urutan asli sebagai matriks titik mengambang 2 dimensi. Jadi dalam embedding karakter ini, kata kunci berbahaya dalam URL dibedakan dari karakter biasa. Pembedaannya ini dapat menyoroti bagian kunci dalam URL yang menguntungkan dalam memungkinkan modul deteksi fitur untuk mengekstrak fitur representatif lebih cepat. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Modul deteksi fitur menggunakan jaringan saraf konvolusional untuk mengekstrak fitur-fitur pada tingkat abstrak URL dan menggunakan algoritma GRU sebagai lapisan pooling. Mempertahankan fitur-fitur penting dengan tetap menjaga hubungan konteks. Ini juga menggunakan kombinasi jendela konvolusi dengan panjang yang berbeda untuk sepenuhnya mengekstrak fitur-fitur di setiap level. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Jaringan saraf fully connected digunakan untuk mengklasifikasi fitur-fitur yang terdeteksi. Dalam model ini, stochastic gradient descent digunakan untuk mengoptimalkan model secara bersama-sama. Jadi selain tingkat akurasi, presisi, recall, dan skor F1 dipilih untuk mengevaluasi model CGRU secara lebih lengkap. Selanjutnya yaitu
kita akan masuk ke Get Recurrent Unit atau GRU. Pertama yaitu struktur GRU. GRU atau Get Recurrent Unit diusulkan oleh So et al. Pada tahun 2014 dibandingkan dengan 3 ambang batas kompleks LSTM. Dibandingkan dengan 3 ambang batas kompleks LSTM, GRU ini hanya memiliki 2 pintu, yaitu pintu pertama yaitu gerbang pembaruan dan gerbang reset. Sementara itu kita tetap mempertahankan efek LSTM sambil juga menyederhanakan strukturnya. Yang kedua, pooling berbasis waktu. Dengan model CGRU ini, beberapa unit GRU berfungsi sebagai lapisan pooling. Dari perspektif pemrosesan bahasa alami, ini juga dapat dilihat sebagai kombinasi dari berbagai jaringan saraf dalam pemrosesan teks. Setelah fitur-fitur ini terdeteksi oleh jaringan saraf konvolusional, fitur-fitur ini dipilih kembali, parameter operasi dapat dikurangi, dan fitur-fitur yang lebih akurat baru dapat kita peroleh. Yang ketiga yaitu representative fitur. Setelah fitur-fitur tingkat tinggi tadi yang kita peroleh dari lapisan GRU, jaringan saraf fully connected standar digunakan untuk klasifikasi multiple URL. Model hibrida dengan unit GRU ini dapat mencegah overfitting menggunakan dropout dan mengoptimalkan keseluruhan model menggunakan algoritma stochastic gradient descent. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil eksperimen. Jadi pada hasil eksperimen ini kita mendapatkan 3 poin, yaitu akurasi tinggi, waktu pelatihan singkat, deteksi beragam serangan. Jadi pada hasil eksperimen akurasi tinggi ini dapat menunjukkan bahwa pendekatan GRU yang diusulkan sangat efektif dalam mendeteksi malicious URL karena dia mencapai akurasinya hingga 99,6%. Ini cukup tinggi untuk menunjukkan keunggulan model deteksi kami dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin tradisional dan pembelajaran mendalam lainnya. Selanjutnya yaitu waktu pelatihan yang singkat. Selain akurasi yang tinggi, model CGRU ini juga memiliki waktu pelatihan yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan model jaringan saraf lainnya. Hal ini membuktikan efisiensi dan kecepatan model kami dalam mendeteksi malicious URL. Selanjutnya yaitu deteksi beragam serangan. Model ini juga dievaluasi terhadap berbagai jenis serangan seperti directory traversal, file sensitive, XSS, dan SQL injection. Hasilnya ini menunjukkan kemampuan deteksi yang unggul, mengkonfirmasi keandalan pendekatan kami dalam menghadapi ancaman URL berbahaya yang beragam. Kesimpulannya di sini ada 3. Yang pertama, pendekatan inovatif. Jadi pada presentasi ini mengusulkan pendekatan baru untuk deteksi malicious URL menggunakan algoritma GRU yang memanfaatkan kemampuan pemrosesan data sekuensial dari RNN. Selanjutnya yaitu akurasi tinggi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model CGRU ini mencapai akurasi yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi malicious URL dengan kemampuan yang sangat unggul terhadap berbagai jenis serangan web. Dan selanjutnya yaitu efisiensi komputasi. Selain akurasi yang tinggi, model ini juga memiliki waktu pelatihan yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan model jaringan saraf lainnya, menunjukkan efisiensi komputasi yang sangat baik. Aplikasi dan dampak selanjutnya. Aplikasi yang pertama, deteksi URL berbahaya atau detection malicious URL. Dampaknya yaitu mencegah serangan cyber seperti phishing, penyebaran malware, dan pencurian informasi. Aplikasi yang kedua yaitu peningkatan keamanan cyber. Dampaknya itu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem. Yang ketiga yaitu mitigasi risiko keamanan. Mengurangi kerugian finansial dan reputasi akibat insiden keamanan cyber. Prospek masa depan.
Prospek masa depan ini ada 3 poin, yaitu pengembangan lebih lanjut, adaptasi dinamis, dan integrasi sistem. Pada poin yang pertama, yaitu pengembangan lebih lanjut, penelitian lebih lanjut itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi model, seperti mengeksplorasi arsitektur jaringan saraf yang lebih canggih dan menggabungkan fitur tambahan. Jadi yang kedua, adaptasi dinamis, mengembangkan mekanisme adaptif untuk mengakomodasi perubahan taktik serangan dan mempertahankan keandalan deteksi dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu integrasi sistem, mengintegrasikan model deteksi ke dalam sistem keamanan cyber yang lebih luas untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap ancaman URL berbahaya. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.